Happy Sunday. Kalian semua masih semangat kan ikutin ibadah online? Buat kalian yang udah kangen ikut ibadah di gereja, sabar dulu ya. Sebentar lagi kita udah boleh kok ibadah di gereja. Tetap diam di rumah dan berdoa. Dan kakak-kakak juga mau ingatkan buat adik-adik untuk selalu di rumah aja. Kalau memang terpaksa keluar rumah gak apa-apa, kalian pakai masker, bawa hand sanitizer, dan jangan lupa sering-sering cuci tangan ya. Nah, ayat hafalan minggu lalu kalian masih inget gak? Ayat hafalan minggu lalu ada di Yeremia 17 ayat ke-7. Yang bunyinya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Oke, sekarang kita mau mulai ibadah kita hari ini. Sebelum kita ibadah, ayo kita berdoa. Kak Elsya pimpin kita dalam doa. Oke adik-adik, kita berdoa, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa karena Engkau selalu menyertai kami hingga saat hari ini kami mau memulai ibadah kami, ibadah sekolah minggu kami. Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya nanti, biar semuanya berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan kami siap memulai ibadah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Kak Elsya semangat banget nih. Kenapa Kak Elsya? Soalnya sekarang kita udah memulai ibadah. Terus nanti kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, dan nanti kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dan apalagi hari ini kita mau belajar satu lagu baru. Wow. Oke, semuanya kita mau mulai muji Tuhan. Semuanya bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Yeay! Oke adik-adik, sekarang kita mau belajar satu lagu barunya itu ya. Lagunya ini tentang berani, karena Tuhan Yesus sudah memberikan kita keberanian untuk melakukan hal-hal yang benar. Ayo kita belajar sama-sama ya. Ikutin gerakan kakak-kakak ya. Merayuku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Berdiri sebagai pemenang, aku berani tampil beda. Oke, sebentar. Adik-adik yang di rumah, setiap ada kata aku berani tampil beda, semuanya pose sekeren mungkin, oke? Siap ya? Kita ulangi lagi. Iblis merayuku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Berdiri sebagai pemenang,
ya. Saat iblis merayuku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku Siap-siap pose. berani tampil beda. Yeay. Oke adik-adik, sekarang kita mau menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, inilah hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dalam segenap jalanku, dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Adik-adik, kita mau dengar firman Tuhan, sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini ya Bapa. Kalau kami boleh memuji nama-Mu, kami boleh menyembah Engkau Tuhan, itu semua anugerah yang daripada-Mu ya Bapa. Siapkan hati kami ya Bapa, kalau sebentar kami mau dengar firman-Mu, kami mau lihat drama. Biarlah pesan yang disampaikan oleh kakak-kakak melalui drama yang akan disampaikan nanti ya Tuhan, boleh masuk dalam hati kami boleh jadi anak-anak-Mu yang berani. Hanya di dalam nama Yesus, siapkan hati kami Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Adik-adik, kalau minggu lalu kita sudah mendengarkan firman dari alfabet yang pertama yaitu A, andalkan Tuhan. Dan minggu ini kita mau belajar dari alfabet yang selanjutnya yaitu B, berani. Ya, nah firman Tuhan kali ini kakak-kakak semua sudah siapin drama untuk kalian semua. Dramanya tentang Ratu Esther. Ratu Esther ini berani banget mengorbankan dirinya untuk orang-orang yang dia kasihi. Kalian semua siap melihat dramanya? Siap. Let's go!
Ini cerita tentang Esther dan pamannya yang bernama Mordekai. Mereka berdua orang Yahudi. Ada seorang raja namanya Ahasiweros. Ia memerintah di ibu kota Persia, yaitu kota Susan. Ada seorang pejabat kerajaan Persia bernama Haman. Dia sangat licik dan jahat. Suatu hari, Raja Ahasiweros mengadakan pesta yang besar. Ia memamerkan istananya dan kekayaannya. Ada banyak makanan dan minuman, ada banyak pertunjukan untuk menghibur tamu-tamu yang datang. Ketika pesta berlangsung, Raja Ahasiweros mau mengenalkan Ratu Wasti kepada para tamu. Tapi Ratu Wasti menolak. Raja Ahasiweros menjadi marah dan akhirnya Raja Ahasiweros berencana untuk mengganti Ratu Wasti dengan wanita yang lebih baik darinya. Raja Ahasiweros mulai mencari pengganti Ratu Wasti. Dia bersama pasukannya mencari-cari di ibu kota Susan. Di ibu kota Susan itu ada seorang Yahudi yang bernama Mordekai. Ia mempunyai keponakan yang bernama Esther. Esther itu orangnya cantik, badannya bagus, pintar, rajin beribadah, dan rajin menabung. Esther adalah seorang yang pemberani, jujur, baik hati, dan punya kasih. Mordekai mendengar kabar bahwa Ahasiweros sedang mencari pengganti Ratu Wasti. Esther, itu Raja Ahasiweros lagi mencari pengganti untuk Ratu Wasti. Nah, kamu kan cantik, pintar, diberkati Tuhan. Coba kamu mencalonkan diri sebagai ratu. Oh iya? Tapi aku tidak percaya diri, Paman. Aku merasa aku tidak cantik. Enggak ah, kamu ini cantik. Tuhan itu menyayangi kamu. Kamu sempurna di mata Tuhan. Baiklah Paman. Nanti aku coba ya. Tapi bagaimana caranya? Nah, nanti kamu ke istana Raja Ahasiweros, terus kamu bilang kamu mau mencalonkan diri sebagai ratu. Nah, nanti kalau kamu sudah jadi ratu, kamu jangan bilang kalau kamu ini keturunan orang Yahudi. Baiklah Paman. Lalu berangkatlah Esther ke istana Raja Ahasiweros. Di sana, ia menghadap raja. Selamat siang Raja Ahasiweros. Saya dengar Anda sedang mencari pengganti sang ratu. Izinkan saya untuk mencalonkan diri saya. Kalau dilihat-lihat sepertinya kamu cocok menjadi ratu. Baiklah, aku akan menjadikanmu ratu. Akhirnya Esther berhasil diangkat menjadi ratu. Di istana Raja Ahasiweros ada seorang pejabat kerajaan yang namanya Haman. Haman mau semua orang untuk menghormati dia, tapi Mordekai tidak setuju, tidak mau menghormati dia. Hei, kamu kenapa tidak mau menghormati aku? Ayo hormati. Kalau kamu gak mau menghormati, aku akan menaikkan pajakmu dan aku akan melaporkan ini kepada raja. Kamu siapa? Kamu itu bukan orang baik. Aku cuma mau hormat sama raja. Kamu kan bukan raja. Oke, kalau kau mikirnya gitu, aku akan melaporkan ini kepada raja secepat mungkin. Lalu pergilah Haman menghadap raja dan melaporkan apa yang Mordekai lakukan terhadap Haman. Selamat siang raja. Raja, orang Yahudi itu sangat berbahaya. Mereka itu rasis. Mereka bahkan tidak mau menghormati raja dan suka membuli. Dengan segala hormat, saya memohon kepada raja untuk melenyapkan mereka. Ya udah, lakukan apa saja yang kamu mau. Baik raja, terima kasih. Lalu Haman memberikan pengumuman kepada seluruh kota bahwa orang Yahudi harus dilenyapkan. Mendengar pengumuman itu, Mordekai langsung mencari Ratu Esther. Esther, kamu gak apa-apa kan? Memangnya ada apa Paman? Kamu belum dengar pengumuman itu. Orang Yahudi mau dilenyapkan. Kamu harus berjaga-jaga. Meskipun kamu sudah di istana, kamu masih belum aman. Wah, aku baru mendengar adanya pengumuman itu. Baiklah Paman, kita harus berjaga-jaga. Paman juga jaga diri ya. Lalu bagaimana dengan orang Yahudi yang ada di kota ini? Tidak apa-apa Paman, jangan khawatir. Kita harus tetap berdoa kepada Tuhan. Nanti aku akan mencoba untuk menghadap sang raja dan mencoba meminta bantuannya.
Dan kalau memang aku harus mati karena hal ini, biarlah aku mati. Walaupun masih merasa takut, Esther berdoa untuk orang Yahudi, minta hikmat dan keberanian pada Tuhan supaya Esther tahu harus mengatakan apa pada raja. Setelah berdoa, Esther mendapat hikmat dari Tuhan untuk mengundang raja dan Haman untuk bertemu. Dan dengan berani, Esther menghadap raja untuk meminta bantuan. Raja, aku memohon bantuan untuk semua orang Yahudi di kota ini. Semua yang raja dengar tentang orang Yahudi itu tidak benar. Semua orang Yahudi itu tidak ada yang jahat, semuanya baik. Kami tidak pernah membuli, kami tidak pernah rasis, kami bahkan tidak berusaha untuk menghormati raja. Sebenarnya yang jahat itu adalah Haman. Karena ia telah memberitakan kabar yang tidak benar kepada raja dan kepada seluruh orang di kota ini. Itu tidak benar, Raja. Apa yang saya katakan kepada Raja, itu adalah faktanya. Coba lihat Mordekai, dia bahkan tidak mau menghormati pemimpin. Justru orang yang seperti itu seharusnya dihukum mati saja. Tidak, Raja, itu tidak benar. Bahkan Mordekai adalah orang yang berhasil untuk menggagalkan rencana pembunuhan terhadap raja tanpa meminta balasan apapun. Haman, mengapa kamu tidak memberitahu saya bahwa ada perencanaan pembunuhan kepada aku? Mengapa kamu tidak bilang bahwa Mordekai adalah orang yang menyelamatkan hidupku? Aku sungguh kecewa kepadamu, Haman. Oleh karena itu, kamu harus dihukum mati. Atas perintah raja terhadap Haman, maka Haman akhirnya dihukum mati. Setelah itu, Esther menghadap raja. Esther, kamu adalah ratu yang baik dan juga berani. Kamu telah membawa damai bagi kota ini. Kamu adalah ratu yang rela berkorban. Dan oleh karena itu, aku akan memberikanmu hadiah. Terima kasih, Raja. Dan setelah kejadian itu, seluruh penduduk kota Susan hidup dengan damai, termasuk orang-orang Yahudi yang hidup di dalamnya. Ratu Esther semakin disukai oleh semua orang dan dipuji karena keberaniannya untuk berkorban demi orang lain. Gimana adik-adik, drama tadi seru banget ya. Jadi dari cerita Esther tadi kita diajarkan untuk berani. Berani apa? Berani berkorban untuk orang lain. Berani berkorban untuk orang lain itu perlu kasih yang tulus dari hati. Oke, ayat hafalan kita minggu ini ada di 2 Samuel 22 ayat 30 yang bunyinya, karena engkau aku berani menghadapi gerombolan, dengan Allahku aku berani melompati tembok. Oke adik-adik, sekian untuk ibadah kita minggu ini. Sampai ketemu minggu depan. God bless you.